atau kita sudah tahu bahwasanya makhluk itu adalah ciptaan Tuhan, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dibilang sang pencipta, ya, sang pencipta Tuhan kita. Nah, itu dibahas menjadi topik di dalam ilmu akidah. Kemudian selain itu juga yang menjadi pembahasan juga adalah Zatur Rasul, ya. Zatur Rasul yaitu diri Rasulullah SAW. Itu juga ada dalam pembahasan akidah atau disebut dengan nubuwat, ya. Nah, di pembahasan akidah itu yang pertama ada namanya ilahiyat, yaitu tentang ketuhanan. Jadi membahas tentang segala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sifatnya, kemudian buatannya dan seterusnya, ya. Dan kenabian juga dibahas di situ. Kenabian, bagaimana sifat-sifat nabi. Dan yang terakhir adalah pembahasannya juga sam'iyat, ya. Sam'iyat itu artinya ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Seperti apa? Seperti misalkan hari kiamat. Itu dibahas di dalam akidah. Apakah kita harus mengimani hari kiamat? Oh, tentu. Bagaimana itu? Nah, dijelaskan di dalam akidah. Kemudian misalkan hari kebangkitan, itu juga hal-hal gaib. Kayak disebut dengan sam'iyat, ai ma warada nasam'i. Artinya yaitu kita terima begitu saja gitu, tanpa kita harus berpikir, karena memang sumbernya adalah dari wahyu. Nah, itu. Jadi objek kajiannya ada 3 dalam akidah ini. Yang pertama ilahiyat, nubuwat, dan sam'iyat atau ghaibiyat, ya. Kemudian setelah maudhu topiknya, kemudian samratuhu. Samratuhu itu artinya faidah, manfaat. Untuk apa sih kita belajar akidah itu? Untuk apa sih kegunaannya? Keuntungan kita untuk mempelajari akidah. Kata ulama, samratuhu adalah ma'rifatullahi bil barahin al-qat'iyah. Jadi kita dengan mempelajari akidah itu bisa kita mengenal Tuhan, ya. Dengan kita mempelajari akidah dengan benar-benar serius, kita akan bisa mencapai kepada ma'rifatullah. Ma'rifatullah dengan mengenal Tuhan bil barahin al-qat'iyah, dengan dalil-dalil yang atau argumen-argumen yang kuat gitu. Nah, ini adalah tidak ada yang hasil yang paling baik atau manfaat yang paling baik kecuali memang kita bisa mengenal Tuhan, ya. Itu paling puncak paling tinggi itu ma'rifatullah. Makanya untuk usaha seperti itu perlu adanya mempelajari akidah ini, ya. Jadi ma'rifatullah barahin al-qat'iyah wal fauzu bis sa'adatil abadiyah. Selain itu juga kita bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kenapa kebahagiaan di akhirat? Karena kita mengenal Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita tahu bagaimana kita cara beribadah kepada Tuhan. Hingga kita kelak di akhirat nanti mendapatkan pahala dan janji surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah samrohnya, ya. Buah atau hasil daripada belajar akidah. Kemudian fadluhu, keutamaannya. Keutamaannya belajar akidah itu apa sih? Oh, belajar akidah tentu saja ilmu yang paling mulia. Kenapa ilmu yang paling mulia? Karena dia membahas tentang membahas tentang zat Allah. Zat Allah ini adalah asyrafus syai', segala sesuatu yang paling mulia. Tidak ada yang paling mulia kecuali zat Allah itu sendiri, kan? Dunia atau di seluruh alam ini yang paling mulia al-itlaq, secara mutlak, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan annahu asyraful ulum kaunihi muta'alliqan bi dzatihi ta'ala wa dzati rusulih. Di ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berkaitan dengan zat Allah, juga berkaitan dengan zat Rasulnya. Syaraful ilmi yata'allaqu bi syarafil ma'lum, kata ulama. Ilmu itu kemuliaan ilmu itu bergantung pada syarafil ma'lumnya, apa yang dibahas. Misalkan ilmu itu penting bergantung dari apa yang menjadi pembahasannya. Jadi ilmu ini bisa mulia atau penting karena tergantung dari pembahasannya. Akidah ini adalah pembahasannya tentang zat Allah. Berarti dan zat Allah itu adalah hal yang paling mulia, berarti ilmu ini termasuk ilmu yang paling mulia. Bahkan kata Imam Ghazali,
inilah yang paling mulia, asyraful ulum, harus diketahui oleh semua orang, ya, diketahui oleh semua orang. Dan memang lebih ilmu itu lebih baik daripada kebodohan, ya, lebih baik dari kebodohan apapun itu. Ilmu sebagai ilmu itu adalah mulia, ya. Ilmu sebagai ilmu itu adalah hal yang mulia. Bahkan kata Imam Ghazali, ilmu sihir pun masih mulia. Kenapa? Karena dia masih ilmu gitu, sebagai ilmu saja gitu. Terlepas daripada penggunaan dia untuk apa ilmu sihir itu. Inilah di dalam kitabnya begitu dia mengatakan di dalam kitabnya Risalah Ala Dunia. Bahkan ilmu sihir pun kata beliau masih mulia. Kenapa? Karena dia dilihat dari ilmu sebagai ilmu itu. Bukan sebagai untuk apa gitu ilmu itu, ya. Apalagi terlebih-lebih ilmu akidah ini gitu, yang bisa menghantarkan kita untuk ma'rifatullah. Kemudian nisbatuhu. Nisbatuhu artinya keterkaitannya. Ilmu akidah ini keterkaitannya apa sih dengan ilmu-ilmu yang lain? Oh, dia adalah annahu aslun. Annahu aslun li'ulumiddin wa masiwahu far'un. Dia adalah asal muasal daripada segala ilmu agama. Coba bayangkan. Tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu hadis, tidak ada ilmu tafsir, kecuali terlebih dahulu kita harus beriman. Kan? Nggak mungkin kita membahas hadis, nggak mungkin kita bahas Al-Quran, kecuali kita harus sudah beriman dulu. Maka beriman itulah yang berkaitan dengan ilmu akidah. Ya, jadi sebelum orang membahas tentang apa itu fikih, apa itu hukum Islam, apa itu akhlak, lebih dahulu pastikan apakah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita? Itu pastikan dulu. Apakah Nabi Muhammad itu nabi? Nah, untuk memastikan itu adalah diperlukannya ilmu akidah. Jadi untuk memantapkan hal itu perlukanlah yang namanya ilmu akidah. Inilah keterkaitan ilmu akidah dengan ilmu yang lain. Ilmu akidah itu adalah usuluddin, fondasi-fondasi agama, sedangkan yang lain itu adalah furu'. Orang yang membahas tentang usuluddin itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang membahas tentang furu'. Furu' itu sesuatu yang orang boleh berbeda. Tapi kalau usul, kalau orang berbeda itu bisa dianggap keluar di dalam agama Islam. Oleh karena itu, pentinglah untuk orang itu mempelajari akidah. Kemudian setelah nisbatuhu, setelah keterkaitannya, wadi'uhu. Siapa sih pencetus daripada ilmu akidah ini? Para ulama berbeda pendapat, ya. Tapi yang paling masyhur adalah pendapatnya mengatakan Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jadi yang pertama kali meletakkan akidah. Bukan berarti Imam Asy'ari itu yang membuat akidah itu, bukan. Akidah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, sejak zaman para nabi. Karena para nabi itu membawa akidah dengan tauhid, mengesahkan Tuhan. Hanya saja ketika banyak syubhat, ketika banyak fitnah-fitnah, perlu kiranya akidah ini dibukukan menjadi sebuah ilmu. Maka disinilah bergerak Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ari, dan para pengikutnya. Begitu juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Abu Mansur Al-Maturidi, mereka membuat atau mengkaidahkan akidah itu sehingga sampai ke kitab yang kecil ini, yaitu kitab Nuruz Zolam, Aqidatul Awam. Itulah sekilas tentang siapa menjadi founding father daripada ilmu akidah ini. Kemudian ismuhu, penamaannya. Nama ilmu akidah ini banyak, ya. Yang pertama ada namanya ilmu tauhid. Disebut dengan ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Li'anna mabahasa tauhid min ashhari mabahithihi. Karena pembahasan tentang tauhid itu lebih banyak. Nanti kita akan temukan di dalam ilmu akidah ini pembahasan tentang sifat wahdaniyat. Sifat wahdaniyat itu panjang lebar sekali. Karena dia sangat penting, sangat fundamental di dalam akidah, sehingga bisa dikatakan ilmu ini adalah ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang keesaan Tuhan, mengesahkan Tuhan. Yang kedua ada namanya ilmu kalam, ya. Ilmu kalam, nah ini juga apa disebut ilmu kalam? Karena pembahasan yang paling
menyita perhatian para ulama adalah pembahasan tentang kalamullah. Nanti ada pembahasan tentang kalamullah. Apakah kalamullah itu qadim atau hadis? Ya. Ini menyebabkan fitnah sampai yang gara-gara permasalahan itu menyebabkan fitnah. Oleh karena itu dikatakan ilmul kalam. Ilmul kalam. Ada juga namanya ilmul aqidah, ilmu tentang akidah. Kenapa? Karena ya tentang akidah Islamiyah. Kemudian nama lainnya juga al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Jadi fikih yang kita baca seperti tentang hukum sholat, haji, puasa itu disebut dengan al-fiqhul asghar. Ya. Tapi kalau tentang akidah itu namanya al-fiqhul akbar. Makanya Imam Abu Hanifah punya istilah sendiri, punya kitab namanya al-fiqhul akbar. Itu isinya tentang akidah, maksudnya berisi tentang akidah. Fikih yang besar artinya. Fikih yang besar itu maksudnya berisi tentang akidah. Ya. Nama-nama lain, itulah nama-nama lain daripada ilmu akidah ya. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu apa lagi? Tauhid, ilmu kalam, akidah dan ilmu al-fiqhul akbar. Kemudian setelah penamaannya istimdaduhu. Ilmu ini pengambilan dasarnya dari mana? Ilmu ini ada dua, dalil-dalil nakli dan akli. Ya. Dalil nakli itu apa? Ya, Al-Quran, hadis. Ya. Al-Quran dan hadis itu namanya dalil nakli. Kemudian dalil akli, menggunakan pendekatan akal juga akidah ini. Ya. Soalnya begini, ketika kita berbicara dengan orang kafir, orang yang tidak atau orang yang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin kita membuktikan Tuhan dengan dalil nakli Al-Quran hadis, sedangkan mereka tidak percaya tentang Quran hadis. Gak mungkin, mustahil bagi mereka pasti akan percaya. Nah, maka pendekatan yang terbaik untuk mereka adalah pendekatan akal, ya. Pendekatan akliyah, makanya namanya dalil adillah akliyah, menggunakan dalil-dalil akli. Ya. Seperti begini, misalkan dalam mantik itu, segala sesuatu yang berubah itu adalah hadis. Ya. Artinya baru. Ya. Bumi ini baru, berarti bumi ini hadis. Setiap yang baru itu pasti ada yang mengadakan, yaitu muhdis namanya, yaitu muhdis. Muhdis ini tidak sama dengan hadis, berarti muhdis ini adalah sosok yang memang terikat dengan sesuatu. Berarti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendekatan akli ya, tanpa dalil nakli. Karena kalau pakai penggunaan dalil nakli nanti muter. Misalkan di orang ateis dikasih ayat qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa, sedangkan mereka tidak percaya Al-Quran. Nanti balik lagi, Quran itu apa? Tanya lagi, terus nanti seterusnya muter jadinya, tidak akan pernah terselesaikan. Itu namanya daur ya. Muter, tidak ada berhentinya. Nah, oleh karena itu istimdad, pengambilan dalil dari akidah ini kebanyakan daripada akli ya, pendekatan akli daripada nakli. Nakli itu hanya sebagai penguat daripada nakli itu. Kemudian hukum syari, ya, hukum mempelajari ilmu akidah. Apa hukumnya? Kata para ulama yang paling masyhur adalah wujubul aini. Wajib, artinya wajib aini, artinya wajib ala kulli mukallafin dzakarin wa unsa. Wajib bagi setiap orang mukallaf, baik mukallaf itu artinya yang sudah balik, sudah berakal, mumayyiz, balik ya. Baik dari perempuan maupun laki-laki, golongan perempuan laki-laki itu sudah wajib. Nah, wajib aini, bukan kita artinya wajib kifai. Cukup dia yang tahu aja semua akidah kitanya, enggak boleh. Harus tahu semua bahwasanya Allah itu Maha Esa, memiliki sifat wajib, jaiz, mustahil, itu harus tahu paling tidak seperti itu. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu Esa, ya paling tidak dia tahu sifat-sifatnya, sifat-sifat wajibnya, sifat mustahilnya, ya, jaiznya, juga Rasul. Jadi ini hukumnya wajib bagi setiap orang ya, setiap orang yang masa dia nggak mau mengenal Tuhan, apa ya, yang tidak baik. Kemudian terakhir, setelah hukum
mempelajari ilmu ini, yang terakhir adalah masa iluhu, ya, masa iluhu, permasalahan yang ada di dalam akidah. Ya. Pertama adalah as-sifat al-wajibat, sifat-sifat wajib Tuhan. Nanti kita akan bahas. Wal mustahilat, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Wal jaizat, sifat jaiz bagi Allah. Ini salah ya, bukan jaizat, jaiz ini. Wali rusulihi, dan juga sifat-sifat wajib mustahil dan bagi rasulnya, ya. Penting juga. Soalnya kan sekarang banyak ya fenomena orang yang mengaku jadi nabi. Orang yang mengaku jadi nabi ini, dan juga ada pengikutnya, herannya juga ada pengikutnya. Ini kan bahaya ini. Kalau orang sudah ada orang mengaku menjadi nabi, terus ada pengikutnya lagi. Ini yang sangat menjadi fitnah yang besar. Ini di sini berarti ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya mereka tidak memahami apa hakikat daripada Rasul dan Nabi itu sendiri. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana sifat yang sebenarnya bagi Rasul dan Nabi, para Nabi. Mereka tidak bisa membedakan gitu. Hanya dia orang itu menerima ilham gitu, mimpi, terus dikatakan itu Nabi. Padahal nggak bisa begitu. Nabi itu punya sifat-sifat yang wajib, dia harus terpenuhi. Apakah sifat-sifat itu terpenuhi bagi dia? Nah, itu harus diketahui. Itulah pentingnya, itulah yang menjadi pembahasan kenapa ilmu tentang sifat-sifat Nabi itu dimasukkan ke dalam ilmu akidah ini. Ya. Inilah yang sudah masail atau mabadi asyrah daripada ilmu akidah ini. Semoga semuanya bisa paham ya. Nanti kalau ada yang nggak paham ya bisa ditanyakan. Jadi gitu, setiap ilmu itu kita bahas gitu. Ini namanya nazariyatul ma'rifah, epistemologi pengetahuan ya, epistemologi ilmu itu kita bahas, kita preteli gitu. Mulai dari definisinya, permasalahannya, siapa penciptanya, ya, apa aja pembahasannya. Jadi dipreteli. Nah, lanjut ke ta'rif bisahibil akidah, coba. Halo? Dengeran ya? Dengeran, Gus. Yang diserang Nino. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan apa itu ilmu akidah, permasalahannya apa saja, sekarang kita lanjut ke pembahasan ta'rif bisahibil akidah. Jadi kitab yang akan kita bahas ini kita harus tahu dulu siapa sih pengarangnya, siapa sih penciptanya. Pengarangnya. Yang pertama mu'alifnya ya, mu'alif daripada wa nasabuhu, nama dan nasabnya. Beliau As-Sayyid Ahmad bin Sayyid Ramadan bin Mansur bin Sayyid Muhammad bin Syamsuddin bin Sayyid Rais bin Sayyid Zainuddin bin Nasiruddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Sidi Marzuq Al-Kifafi bin Sidi Musa bin Abdullah Al-Mahad Ibn al-Imam Hasan Al-Musanna As-Sibt Ibn al-Imam Ali bin Abi Thalib Ibnu Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi beliau ini termasuk keturunan Nabi, termasuk Sayyid ya, termasuk Sayyid. Berarti beliau Hasani, masih keturunan Rasulullah, pengarang kitab Aqidatul Awan. Dan beliau juga Al-Maliki Al-Marzuki, julukannya Al-Maliki Al-Marzuki. Berarti bermazhab Maliki. Ternyata memang mazhab Malik tuh mazhab yang bermazhab Maliki itu ulamanya ahli akidah memang rata-rata ya. Beliau Al-Hasani min jihati abihi, Al-Husaini min jihati ummi. Jadi kalau dilihat dari keturunan ibunya, beliau sampai ke jalur Husain ya. Sayyidina Husain. Tetapi kalau dilihat dari jalur ayahnya, beliau Hasani. Kemudian wakun yatuhu Abul Fauz. Ayahnya Abul Fauz ya. Al-Qabuhu Al-Marzuki, dikenal dengan Al-Marzuki, ini nisbatan ilal arif billah Marzuq Al-Kifafi. Beliau juga beliau al-madfun bi Kufah ala Sya'til Bab al-Hijaz.
Beliau mufti Malikiyah, mufti mazhab Maliki. Dia juga selain ahli akidah juga beliau faqih. Artinya beliau mufti juga, ulama yang memberikan fatwa tentang mazhab Maliki. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau juga disebut sebagai Imam Al-Wara', imam yang wara' ya, memiliki sifat wara', zahid, yang zuhud, al-mudaris bil Masjidil Haram. Mengajar di Masjidil Haram yang memiliki banyak karangan ya, banyak sekali karangannya itu. Kemudian lahirnya beliau itu tahun 1205 Hijriah ya. Beliau lahir 1205 Hijriah. Kemudian beliau memiliki banyak murid juga. Lahu talamidah wa ashab katsirun. Ya. Wa zawiyatuhu mi'ahu arba'un, dan zawiyahnya itu, majelisnya itu mi'ahu arba'un, 140. Bayangkan. 140 majelis yang beliau punya itu. Mufarraqah fil buldan, yang tersebar di negara-negara. Masya Allah, berarti pengarang dari Aqidatul Awam ini memang ulama yang sangat besar, ulama yang sangat alim ya di bidangnya. Dan banyak ulama lain yang belajar dari beliau, di antaranya adalah Syekh Ahmad atau Syekh Ahmad Duhan ya. Kemudian Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, ini yang terkenal nih. Ahmad Zaini Dahlan pengarang daripada kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Jurumiyah. Nah, beliau itu muridnya. Beliau ini murid kepada Imam Marzuki yang mengarang Aqidatul Awam. Dan seterusnya, murid-muridnya juga banyak lagi yang tidak bisa disebutkan ya. Kemudian musannafatnya, karya-karyanya banyak sekali, di antaranya matan Aqidatul Awam. Yang kita baca ini matannya Aqidatul Awam, dan juga punya syarahnya beliau. Namanya Tahsilu Nailil Maram fi Syarhi Aqidatul Awam. Tahsilu Nailil Maram. Nanti kapan-kapan lah kalau bisa kita baca itu syarahnya. Kemudian syarah ala Maulid Syarafil Anam. Dia juga punya syarah tentang Maulid. Kemudian syarah tentang Tashilul Adhan ala Matwi Taqwimil Lisan fin Nahwi. Ya, kitab tentang nahwu juga beliau. Anzumah fi Qawaidis Sarf wa Nahwi ya. Kemudian punya matan Nazam Ilmi Falak. Punya ilmu falak juga beliau, karya dalam ilmu falak tentang perbintangan itu. Dan seterusnya banyak sekali mungkin karyanya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan banyak untuk mempersingkat waktu. Kemudian meninggalnya beliau kapan? Nah, ini ikhtalafal mu'arrikhun fi sanati wafatihi wa qad dhahaba jama'atun ila anhu kan hayyan sanata alf wa mi'aten wahid wa samanin. Jadi beliau itu wafat di tahun 1281 Hijriah ya. Sebenarnya ada perbedaan di para ahli sejarah tentang kapan wafatnya beliau, tetapi kebanyakan mereka berpendapat wafatnya 1281 ya. 1281 Hijriah, dan beliau dimakamkan di Mekah. Nah, banyak sekali lah. Oke, setelah kita bahas tentang pengarang daripada Aqidatul Awam, selanjutnya kita akan membahas tentang pengarang daripada syarah yang akan kita baca nanti, yaitu apa? Nuruz Zolam, kitab Nuruz Zolam. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Umar bin Ali Asy-Syafi'i Al-Ma'ruf bi Nawawi Al-Jawi. Kita kenal dengan namanya beliau kan Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani ya. Dan beliau itu sangat alim ya, luar biasa. Ulama kita. Jadi kenapa saya memilih ini, memang supaya kita itu cinta kepada ulama kita ya. Karena ulama kita ini memang luar biasa sebenarnya kalau kita lihat itu ya. Karya-karyanya tidak kalah dengan ulama-ulama lain. Tidak kalah dengan ulama-ulama lain yang memang jasanya luar biasa. Jadi beliau bernama lengkap Muhammad bin Umar bin Ali Asy-Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i, yang dikenal dengan Nawawi Al-Jawi. Beliau asli Banten, Jawa, Atenari ya, Tanara, tapi nazil Makkah Al-Mukarramah. Dia tinggal di Makkah Al-Mukarramah, menetap. Makanya bisa disebut Al-Makki beliau itu.
Kata para ulama, man sakana fi baladin fawqa salasati ashhur musiba ilaih. Misalkan seseorang itu telah tinggal lama di suatu tempat sebanyak 3 tahun ya, bukan salah satu ashhur, salah satu sanawat, 3 tahun. Itu boleh dia dinisbatkan namanya. Misalkan saya tinggal di Mekah, di Maroko misalkan ya, 7 tahun lagi. Itu boleh saya menisbatkan Al-Maghribi ke nama saya. Itulah disebut dengan nisbah ya. Beliau juga asli Banten ya, Ikliman Atanari. Nah, banyak sekali, mungkin kita semua sudah tahu lah, banyak sekali karya-karya beliau ya. Murid-muridnya juga banyak, diantaranya ada Sayyid Ahmad An-Nahrawi, ada juga namanya Ahmad Ad-Dimyati, dan seterusnya. Ya, beliau juga orangnya itu beliau tawadu. Hanya disebutkan tuh dalam beberapa terjemah, beliau tuh orangnya tawadu. Tidak senang dengan kepopuleran. Beliau tuh khumul. Senang nggak ditahu banyak orang, saking tawadunya ya. Dan beliau juga takarrarat minhu rohalat ila Misr wa Syam. Beliau seringkali bepergian ke Mesir, ke Syam ya, dan mengambil ijazah sanad ke masyayikhnya di sana. Antara karyanya yang paling bagus, yang paling sering yang dikaji di Indonesia adalah Kasifatus Saja fi syarhi Safinatin Najah. Syarah Safinah. Namanya Kasifatus Saja ya. Fi Usuluddin wal Fiqh. Begitu juga Nurul Zolam ini ya. Banyak sekali lah. Bahkan ya, ketika saya ke Maroko ya, cerita sedikit, saya melihat satu kitab namanya Mu'jamul Usuliyin ya, seperti ini, Mu'jamul Usuliyin. Ini dikarang sama ulama Maroko. Kenal saat ini sekarang dari SUS, daerah SUS, kumpulan-kumpulan ahli usul. Ternyata di dalamnya adalah termasuk siapa? Syekh Muhammad. Bisa dilihat nanti kitab ini. Dia mengatakan Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Ikliman At-Tanari Baladan. Mufassir kata beliau. Beliau ini adalah mufassir ya. Dan memang Syekh Nawawi Banten itu punya karya tafsir ya. Antaranya Marah Labid itu. Marah Labid. Bajilid itu kitab tafsirnya beliau. Makanya beliau termasuk mufassir. Beliau juga mutasawwif, ahli tasawuf. Ya. Ahli tasawuf sufi juga beliau, karena punya karya juga dalam tasawuf seperti kalau nggak salah itu Nasoihul Ibad ya. Syarah. Saya lupa itu, pokoknya banyak sekali syarahnya itu. Kitabnya. Beliau juga ahli fikih ya, apalagi fikih, banyak sekali kitab-kitab fikihnya beliau. Nah, ini dia bangga sekali kita dipuji oleh ulama-ulama di luar sana yang menghormati ulama Indonesia. Begitu juga saya temukan Syekh Dr. Said Fudah. Beliau alim, seorang ulama besar yang pakar akidah. Beliau sering mengutip pendapatnya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya itu. Di antaranya kitabnya adalah Hasyiah Alal Waraqat. Di situ disebutkan pendapat-pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kan luar biasa gitu. Ulama luar pun mengutip pendapatnya ulama Indonesia. Berarti di sini adalah suatu kebanggaan, suatu motivasi buat kita bahwasanya orang Indonesia atau Nusantara itu tidak kalah dengan ulama-ulama yang ada di sana, yang di luar sana. Berarti ini merupakan contoh tauladan yang bisa diberikan ulama dahulu kepada kita ya. Semoga kita bisa meniru beliau-beliau, amin ya rabbal alamin. Nah, inilah sekilas tentang pengenalan tentang ilmu akidah, kemudian juga pengarangnya ya, pengarang dan Syekh Ahmad Marzuki, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dan kitab Aqidatul Awam ini sangat banyak orang yang mensyarahkannya, diantaranya juga Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya, ulama Mekah, dalam kitabnya namanya Jala'ul Afham
Syarah Aqidatul Awam, itu juga bagus kitabnya, syarahkan Aqidatul Awam. Dan seterusnya. Ada berapa menit ini? Ini belum mulai ini padahal. Oke, setelah kita membahas tentang pengenalan tadi, mari kita masuk ke dalam kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, yang punya mungkin atau bisa mendownload kitabnya ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi an'ama ala ibadihi al-mu'minin bil irfan. Akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang mukmin bil irfani, dengan pengetahuan ya, dengan kemakrifatan, wa akramahum, dan memuliakan mereka, min mazidi fadlihi, dengan kelebihan daripada karunia Allah, bi ru'yatihi, memberikan nikmat kelebihan, ru'yatihi, dengan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fil jinan, di dalam surga nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pahala yang besar, yaitu apa? Bisa melihat Tuhannya kelak di akhirat. Ini yang nikmat yang paling besar, itu bisa melihat Tuhan, ya Allah. Tetapi kita harus meyakini bahwasanya bukan berarti melihat dengan mata kepala, artinya ada jarak gitu. Karena kita tidak tahu seperti apa nanti ya. Min ghairi kaifin, nanti ada dalam akidah itu. Min ghairi kaifin wan hisarin wastarat. Tanpa kita tentukan caranya seperti apa. Wallahu alam. Intinya dalam Al-Qur'an sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kini bahwasanya nanti kelak la rabbiha, melihat. Bagaimana melihatnya? Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam. Laulahu lakanat ahwaluhum aqbah minal an'am. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Malikul Alam, yang maha merajai, Alam, yang maha mengetahui ya. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia juga bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulnya, sahibu a'lal maqam, pemilik makom tertinggi ya. Memang Nabi Muhammad itu pemilik makom tertinggi. Khairu khalqillahi kullihim, kata Burdah. Muhammad adalah sebaik-baik makhluk alal itlaq. Seluruh semuanya, baik jin, manusia, ya, malaikat, semuanya. Jadi bandingan Nabi Muhammad itu bandingannya bukan manusia lagi, tetapi makhluk, semua makhluk ya. Karena memang mulia, paling mulia. Kemudian salatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam. Dan selawat serta salam kepada junjungan yang telah Allah utus sebagai rahmat lil anam. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai rahmat lil anam ya. Idz laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Karena kalau tanpa Nabi Muhammad, katanya di sini, kanat ahwaluhum aqbah minal an'am. Manusia itu pasti lebih buruk perilakunya seperti apa daripada hewan, katanya. Memang benar, seandainya coba Nabi Muhammad tidak diutus orang itu ya, tidak mungkin kita itu bisa mengandalkan akal saja ya. Mengandalkan akal saja tanpa wahyu. Di wahyu itu sangat diperlukan. Utusnya Rasul itu sangat diperlukan. Itu apa? Sebagai kita itu ada jalan hidup, dan kita menjadi ada pedoman di dalam hidup. Oleh karena itu katanya dikatakan kalau tanpa contoh keadaan akhlak para anbiya itu lakanat akbaha minal an'am, pasti lebih buruk daripada hewan. Ala alihil barar al-kiram wa ashabi masabiz zalam tabi'ina lahum ihsan ila yaumin tantiqu fihi jami'ul a'dha wa yabqumu fihi lisan. Juga selawat serta salam kepada para sahabatnya juga ya, sebagai penerang masabiz zalam, penerang lampu daripada kegelapan, wa tabi'ina lahum ihsan, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, la yaumin tantiqu fihi jami'ul a'dha, sampai hari di mana seluruh tubuh ini tidak bisa
bisa berbicara gitu. Karena nanti di akhirat semua tubuh kita ini pasti akan menjadi saksi amal yang telah kita perbuat di dunia ya. Menjadi saksi. Wa yabqamu fihi lisan, dan lisan ini akan tertutup dengan sendirinya, tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara, karena yang hanya berbicara adalah anggota tubuh kita. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini madamatil awqat wal awan. Juga dengan selawat dan salam yang senantiasa selalu mutalazimain madamatil awqat wal awan, selagi masih ada waktu dan zaman. Karena nanti ketika di akhirat tidak ada namanya zaman, tidak ada namanya waktu. Karena waktu itu ada ketika bumi tercipta. Allah itu terbebas dari namanya waktu dan zaman. Karena yang menciptakan zaman, waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian amma ba'du ya, terakhir amma ba'du fayaqulul faqir li ghufranil aziz al jabbar. Setelah selawat dan salam, beliau mengatakan alif fayaqulu al-fakir. Sini beliau mengatakan, kata siapa al-fakir, orang yang fakir, li ghufran, yang fakir kepada ampunan, al-azizul jabbar, yang maha mulia dan jabbar. Di sini beliau menggunakan kata al-fakir ya. Betapa tawaduknya ya Allah. Jadi sama dulu itu enggak mengatakan ana akul gitu, enggak, tetapi al-fakir, menggunakan kata orang yang miskin katanya. Fayaqulul miskin, maksudnya beliau ini al-fakir gitu. Ini namanya bentuk ketawaduan beliau ya. Yang fakir li ghufranil aziz al-jabbar. Yang butuh kepada ampunan Tuhan, li kathrati dzunub. Kenapa? Li kathrati dzunub wal auzar, karena banyaknya dosa. Banyaknya dosa kata beliau. Ya Allah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani luar biasa ya. Tawaduknya, padahal kan beliau itu alim aulia tapi masih merasa dosanya banyak ya. Dosanya banyak. Muhammad Nawawi, disebutlah nama beliau Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Ada Syarhun Munif. Ini kitab ini adalah Syarhun Munif. Syarah yang munif itu artinya rafi, yang tinggi, artinya apa? Ya karena bernilai tinggi ya, karena isinya. Fathun Zarif. Fathun Zarif itu artinya membuka yang bagus gitu. Artinya membuka pengetahuan untuk mubtadiin ya. Al-Manzumah Al-Mulaqqabah, membuka apa untuk apa? Untuk nazam yang dinamakan dengan Aqidatul Awam. Jadi syarahnya beliau Nurul Zolam ini beliau anggap adalah syarah untuk membuka daripada Aqidatul Awam ya. Syekh Al-Alim As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yaitu karyanya Aqidatul Awam ini adalah milik Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Terakhir, wasamaituhu dan aku menamakan, kata beliau. Aku menamakan kitab ini namanya Nuruz Zolam ala Aqidatil Awam. Namanya adalah Nuruz Zolam. Nuruz Zolam ala Aqidatil Awam. Ini nama kitabnya. Qasdi, ini menarik ya. Nanti kita akan bahas cerita di balik kisah kitab ini diciptakan atau dibuat. Qasdi bihi an-naf'ali wa limithli minal mubtadiin. Tujuan saya mengarang buku ini adalah Nuruz Zolam ini tidak lain adalah memberikan kemanfaatan untuk diriku maupun orang yang sama sepertiku minal mubtadiin, dari orang-orang yang mubtadi. Ini adalah bentuk ketawaduan ya. Bukan berarti beliau itu masih mubtadi, beliau adalah seorang yang alim ya, alim kabir, sudah senior, tetapi beliau mengatakan limithli minal mubtadiin, seorang yang sama seperti aku yang mubtadiin, masih awal. In kuntu lastu ahlan lidzalik. Meskipun sebenarnya aku kata beliau ini, saya ini nggak sanggup gitu. Saya ini bukan pakarnya gitu katanya. Ini kan ketawaduan semua ini. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik. Meskipun saya bukan ahlinya. Fa'allahu bikulli salikin. Semoga Allah memberikan kemanfaatan bagi orang yang menempuh jalan. Alam anna sababa hadhil manzumah anna nazim ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Beliau menceritakan bahwasanya sebab nazam ini diciptakan, bahwasanya anna nazima ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Syekh Nazim, Syekh Ahmad Al-Marzuki, pengarang Aqidatul Awam ini pernah bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manami, di dalam mimpinya ya. Akhirul lailatil jumu'ah min awwali jumu'ah min syahr Rajab, pada akhir malam Jumat. Beliau mimpi di malam akhir malam Jumat
awali Jum'atin, dari Jumat yang pertama bulan Rajab ya. Sadisu yaumin hisaban min syuri sanati alfi wa mi'ati wa thamani wa khamsina hijriyah. Ashabahu radhiyallahu anhum waqifuna alaih. Di beliau bermimpi Rasulullah, ketemu Rasulullah, dan samping Rasulullah itu ada beberapa sahabat yang berdiri di situ, waqifuna haulahu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki ini, dia mengatakan, Iqra manzumat tauhid. Coba bacakan nazaman tentang tauhid. Allati man hafizuha dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca, yang mana barang siapa membaca akidah ini, man hafizuha dakhalal jannah, kata beliau, ya Allah. Jadi membaca akidah ini, menghafal ya, dakhalal jannah, semoga masuk surga katanya. Jadi ini doa Rasulullah ya. Menghafal akidatul awam, kata beliau, dakhalal jannah katanya. Wanal maksud min kulli khair, dan mendapatkan tujuan dari segala kebaikan. Wa faqal kitab wa sunnah, dan kitab ini juga sesuai dengan kitab wa sunnah Al-Qur'an dan hadis. Itu katanya. Jadi Rasulullah menyuruh Ahmad Marzuki untuk membacakan tentang manzumah tentang tauhid ya. Apa jawab beliau? Faqala lahu, "Amma tilkal manzumah ya Rasulullah." Apa sih manzumah itu? Kata beliau kepada Rasulullah. Faqala al-ashabu lahu. Kemudian para sahabat yang berada di samping Rasulullah itu berkata, "Isma' min Rasulillah ma yaqul." Hei Ahmad, Syekh Ahmad Al-Marzuki, coba dengar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, bersabda, "Qul abda'u bismillahi warrahmani." Ya Allah, berarti perkataan Rasulullah ini. Abda'u bismillahi warrahmani katanya. Qul, katakanlah wahai Ahmad Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani. Aku memulai dengan ini awalan nazam ini, abda'u bismillahi warrahmani. Faqala, maka berkata siapa Ahmad Al-Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani ila akhiriha, sampai akhir bait. Wa qauluhu wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u. Jadi Rasulullah menyuruh beliau mengatakan abda'u bismillahi warrahmani. Tiba-tiba beliau melanjutkan gitu si Ahmad Marzuki ini nazamannya sampai akhir dari bait nazaman itu. Rasulullah mendengarkan gitu nazaman itu. Falamma istaiqaza, kala bangun siapa Ahmad Marzuki min manamihi, dari bangunnya, tidurnya ya. Ra'a ma ra'ahu fi manamihi. Beliau membaca apa yang beliau mimpi tadi. Tiba-tiba setelah bangun, beliau membacakan apa yang dia baca ketika dia mimpi itu tadi. Wajadahu mahfuzan indahu min awwali waqti. Tiba-tiba beliau sudah hafal di kepalanya. Wajadahu mahfuzan, sudah melekat di pikirannya, di otaknya. Jadi sudah dihafal gitu tiba-tiba. Bisa dia membuat syair seperti itu. Abda'u bismillahi warrahmani sampai akhirul bait. Padahal itu dalam keadaan mimpi ya. Padahal itu dalam keadaan mimpi. Tsumma lamma kanat lailatul jumu'ah allati hiya lailatul tsamin wal 20 hisaban min syahri dzulqa'dah ra'a an-nazim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika esok harinya malam Jumat selanjutnya beliau bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua kalinya, marratan tsaniyah waqta sahari fil manam, dalam waktu sahurnya ya. Waktu sahur itu artinya sebelum subuh ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Iqra ma jama'tahu." Coba bacakan lagi yang kamu kumpulkan daripada zaman akidah tadi, akidah yang pernah kamu baca itu. Fi qalbika, dalam hafalan kamu itu, coba dibacakan. Maksudnya bacakan ke depan saya gitu. Saya mendengarkan, kata Rasulullah. Faqara'ahu min awalihi ila akhirihi wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyid Ahmad Al-Marzuki membacakan nazaman yang beliau hafal di depan langsung di depan Rasulullah, dan beliau waqifun, menghadap depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan disaksikan oleh sahabatnya ya. Luar biasa ini. Waqifun haulahu yaquluna amin. Mereka para sahabat yang ikut mendengarkan itu mereka berkata amin katanya. Ada kulli baitin min hadhil manzumah. Setiap kali bait itu berakhir, mereka mengatakan amin ya. Mereka mengatakan amin. Falamma khatama qira'atahu qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai beliau membaca nazamannya, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepada dia, waffaqakallahu ta'ala lima yurdi. Semoga Allah
beri taufik kepadamu kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ini coba biasa ya. Terbiasa doakan langsung beliau oleh Rasulullah kepada beliau ya. Wa qabila min kadzalika, dan kata Rasulullah, semoga Allah menerima nazoman ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baraka alaika wa alal mu'minin, dan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada engkau, al mu'minin, dan seluruh orang mukmin. Nafa'a bihal ibad, semoga nazoman ini, kata Rasulullah, bisa memberikan manfaat kepada para hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Amin, katanya Allah ya rabbal alamin. Makanya kemudian summa su'ila an-nazim ba'da ittila'in nas ala tilkal manzumah. Ketika Nazim ditanya setelah orang-orang mengetahui kan, ketika zaman ini diajarkan ke orang-orang, beliau Syekh Ahmad Marzuki ini ditanya sama orang-orang ya tentang manzumah itu. Benar enggak itu memang dari Rasulullah? Apakah memang mimpi itu benar, kata ditanya oleh para masyarakat ketika itu ya. Beliau menjawab, ajaba su'alahum. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu. Fazada 'alaiha manzumatan. Setelah pertanyaan itu, beliau menambahkan satu nazoman dalam baitnya yang berbunyi, kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Nih. Jadi ananya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah fahaqquhu taslim, maka terima wal qabulu, dan menerimanya. Artinya mimpi yang saya dapatkan ini adalah dari Rasulullah, berarti kita wajib menerimanya. Nah, gitu. Jadi kita menambahkan maksud dari zaman itu, sehingga kena pertanyaan orang awam itu ya tentang benaran mimpi beliau, maka beliau menambahkan zaman ini, wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslim wal qabul. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah maka kita wajib menerimanya. Wajib kita terima dengan taslim, dengan lapang dada, tanpa kita mempertanyakan. Dan orang yang bermimpi Rasulullah itu pasti benar ya. Tidak mungkin Rasulullah itu, tidak mungkin syaitan itu syaitan itu tidak mungkin terwujud Rasulullah SAW, tidak mungkin. Dan pasti orang yang bertemu Rasul itu pasti benar dia itu bermimpi Rasulullah. Ila akhiril kitab, sampai beliau membacakan, menyelesaikan nazomannya. Inilah kisah sedikit tentang asal muasal daripada pengarangan kitab Aqidatul Awam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan ya silahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada para hadirin sekalian, baru saja telah disampaikan mengenai panjang lebar penjelasan mengenai sarah kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh ulama kita, ulama yang sangat masyhur di kalangan ulama Jawa, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan mungkin kalau misal para hadirin sekalian sering mendengar ceramah-ceramah ulama Jawa kayak Kiai Haji Ba'udin Nur Salim, beliau selalu menyebut nama-nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan di mana beliau mengarang kitab Nurul Zolam, yaitu sarah dari kitab Aqidatul Awam. Dan selanjutnya, mari kita masuk ke sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini ada 3 pertanyaan, yang nanti pertanyaannya boleh disampaikan terlebih dahulu, kita rangkum semua, kemudian disampaikan satu persatu melalui ke Gus Iqbal. Jadi teman-teman sekalian atau para hadirin sekalian boleh lewat chat ataupun boleh on mikrofonnya untuk menanyakan permasalahan mengenai penjelasan dari Gus Iqbal tersebut. Yang pertama tadi sudah ada penanya, yaitu dari maaf, bentar. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, diakhiri aja. Ada, bisa bentar. Baik. Kepada saudara Lalu Edi tadi mau bertanya, silakan. Bisa diketik aja lah, nggak apa-apa. Maaf Gus, ininya keluar Gus, yang tadi tanya Gus. Udah. Yang tadi ya? Poin-poinnya? Iya. Tadi dia mau nanya tapi orangnya udah nggak ada. Jadi teman-teman sekalian yang mau nanya silakan aja. Langsung on mikrofon aja. Apa-apa.
Tapi ini kan baru mukadimah ya, mungkin belum banyak pertanyaan. Baru mukadimah. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke materi kitab. Mungkin ini Gus ada pertanyaan dari hamba Allah. Pertanyaannya begini Gus. Kan ilmu akidah itu kan mungkin sekarang ada beberapa versi Gus. Namun ulama aswaja dengan ulama sebelah itu berbeda pandangan Gus. Bagaimana tanggapan dari panjenengan Gus? Ulama sebelah, ya kita kan aswaja dan ulama sebelah yaitu sebelah Wahabi itu kan yang berbeda aliran ya? Maksudnya ya beda aliran kayak Wahabi gitu Gus. Ya, Kan ya. beda pandangan. Niku Jadi gimana menurut panjenengan Gus? Gitu pertanyaannya Gus. menurut saya ya. Iya. Jadi menurut mereka itu nggak ada pernyataan dari mereka itu tentang hukum atau pelajari tentang akidah. Mereka langsung lebih pendekatannya Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran hadis itu tidak cukup untuk bisa membuktikan dalil-dalil tentang akidah ya, tentang akidah. Dan memang dari dulu yang membela akidah Islamnya itu mulai dari dia itu ada syubhatnya seperti dulu ya, zaman ketika ada satu mazhab namanya Mu'tazilah, kemudian ada Syiah. Itu semua yang membela akidah itu semua orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ada nama nama orang-orang Salafi, Wahabi itu nggak ada, dari dulu sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang tuh nggak ada. Jadi yang mengarang kitab khusus akidah yang benar adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kalaupun ada dari golongan mereka yang mengarang kitab itu akidahnya itu belum tentu benar ya. Seperti Ibnu Taimiyah misalkan ya, Ibnu Taimiyah yang mana orang Salafi dijadikan sebagai imamnya ya. Itu mereka Ibnu Taimiyah ini buat akidah yang berbeda dari golongan jumhur yang sudah ada sejak zaman para ulama-ulama salaf ya sebelumnya. Nah ini kalau kita menggunakan kitabnya itu tidak bisa menjawab syubhat-syubhat yang ada ya. Malah menambah permasalahan. Itu saya kira inilah perbedaan kita dengan ulama atau orang-orang yang berbeda aliran tadi ya. Lebih seperti itulah. Baik Gus, terima kasih mungkin pada yang seseorang yang nggak mau nyebutin namanya itu mungkin sudah bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan di kolom komentar Gus, kolom chat, yaitu dari Saudari Fauzan Sahirah Mokhtar. Ini dari orang Malaysia ini kayaknya. Oh ini Malaysia ini. Mungkin Gus. Pertanyaan begini Gus. Ada orang tanya kenapa ada orang sudah berdoa, sudah berusaha. Sudah berusaha tapi tak capai. Sudah bisa Gus. Sudah berusaha tapi tak capai apa yang dia nak itu artinya yang dia mau. Yang lebih teruk malah diuji dengan kesukaran dan demi kesukaran. Nah, ini menarik ini pembahasan ini. Jadi kenapa kok doa-doa kita itu? Jadi kalau saya boleh menjawab ya, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya akan diijabahi pada waktunya. Jadi tidak mustahil tidak mesti doa yang kita panjatkan itu ketika itu diijabahi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kadang tidak memenuhi keinginan apa yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan hidup kaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang azali lebih mengetahui maslahat yang mana untuk kamu gitu. Maslahat mana yang lebih baik untuk kamu. Belum tentu dia ketika kaya itu dia bisa menjadi orang yang baik. Ya, belum tentu dia malah
ketika dia berdoa kemudian dia ingin menjadi orang yang kaya, ketika itu dia juga belum menjadi orang yang kaya, maka bukan berarti doanya itu ditolak, ya. Akan tetapi dia ada kalanya doanya itu tersimpan di akhirat untuk di akhirat nanti, atau ketika Allah atau kekayaan yang dia inginkan itu bukanlah kemaslahatan bagi dia, ya. Bukanlah kemaslahatan dia. Kalaupun doa itu diijabahin, itu adalah rahmat Allah, fadlun minallah, karunia dari Allah. Oleh karena itu kita itu harus berhusnuzon billah, ya. Harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan la yamutanna ahadukum hatta yuhsina dzanna billah. Jangan sampai kalian itu meninggal wafat kecuali dia sudah berhusnuzon billah. Artinya dia berprasangka baik. Dalam hadis qudsi dikatakan ana inda zanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya itu tergantung dari prasangka apa yang disangkakan oleh hambaku. Kalau sangkaku dia baik, insya Allah saya memberikan kebaikan kepada dia. Tapi kalau buruk ya buruk gitu. Jadi inilah bukan berarti doa yang kita panjatkan itu tidak diterima. Kalaupun kita diuji, ya, dengan kesusahan itu, ujian itu memang selalu ada, ya, akan selalu ada. Seorang mukmin, dalam Al-Quran dikatakan seorang mukmin itu pasti mukmin yang sejati itu pasti dia akan pernah diuji dengan musibah, dengan kesusahan, dan itu memang sifatnya dunia seperti itu, ya. Dunia itu maka tidak dikatakan sebagai darul jaza, tempatnya pembalasan, tempatnya orang-orang yang dibahas dengan kenikmatan, bukan, tapi darul bala, sebagai tempatnya tempatnya musibah bencana yang akan selalu ada gitu, selalu ada. Makanya dalam akidah Ummul Barohin, ya, kitab Ummul Barohin, Imam Sanusi mengatakan kenapa para anbiya itu wafat kebanyakan susah di dunia, tidak ada yang merasa enak, ya. Nabi itu kan susah berdakwah, kemudian dicaci maki kaumnya, ya, perjuangkan Islam, sakit, ya, Nabi juga sakit, bisa sakit. Apa dikatakan situ? Adami ridahu biha daru jazain li anbiya'ihi wa auliya'ihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak rela kasihnya para nabi, aulia, tidak rela mereka tinggal selamanya di bumi dunia, karena bukan daru jazain anbiya'i wa auliya'i, karena memang darul bala. Jadi bagi mukmin kesusahan itu memang biasa. Dan perlu saya ingatkan juga, ya, kesusahan yang kita kesengsaraan seseorang itu bukan tergantung dengan apa yang dia hadapi, tapi bagi orang mukmin kesengsaraan itu adalah tergantung daripada bagaimana dia menyikapi takdir itu, ya, menyikapi kesengsaraan itu yang dia hadapi itu. Kalau dia menyikapinya dengan penuh hikmah, ini pasti ada hikmahnya, Allah menguji saya seperti ini. Pasti, insya Allah dia akan merasa ketenangan, ya, tenang batinnya. Jadi tergantung dari penyikapan kita bagaimana, bukan dari keburukan yang kita dapatkan, tetapi penyikapan dari apa yang terjadi kepada diri kita. Wallahu alam. Baik, untuk para hadirin sekalian, boleh satu pertanyaan lagi? Dipersilakan. Kayaknya sudah, ya. Mungkin cukup mungkin, Gus. Soalnya udah nggak ada yang bertanya, Gus. Iya, udah. Nggak apa-apa, Baik. sudah, ya. Untuk sebelum ditutup, mungkin ada beberapa garis besar yang disampaikan oleh Gus Iqbal tadi, di mana kita di sini mengaji kitab Nuruz Zolam yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mensarahi kitab yang sering kita kenal, yaitu kitab Aqidatul Awam, bahkan mungkin semuanya tahu, bahkan syairnya pun enak, sering dibuat lagu, Abda'u Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Mungkin beda-beda setiap daerah, tapi itu mungkin sering kita jumpai, yang dimana kitab Aqidatul Awam dikarang oleh Syekh, yang disampaikan Gus itu panjang sih, saya cuma mengambil garis besarnya, yaitu
ulama Mesir, di mana dia adalah ulama yang bersekolah di Kairo, dan itu juga masih Nawawi masih bernasab ilmunya sampai ke pengarang kitab Aqidatul Awam. Dan kemudian Gus Iqbal juga menjelaskan prinsip yang akan dijelaskan di kitab Nurul Zulam, yaitu ada definisi atau pengertian. Kemudian terus ada tadi beliau juga menyampaikan tentang jenis-jenisnya atau contoh-contohnya, kemudian manfaat dari kita mempelajari ilmu akidah ini. Kemudian juga beliau menjelaskan mengenai keutamaan-keutamaannya, seperti ilmu yang paling mulia, manfaatnya, seperti kita bisa mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini tidak ada ragu, tidak ada kesusahan, kita tenang, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup ini menjadi tentram damai sampai ajal menjemput. Kemudian beliau juga menjelaskan dari nama-nama lain dari ilmu akidah, yaitu bisa disebut ilmu tauhid, ilmu kalam, juga ilmu fikih yang besar. Beliau juga menjelaskan mengenai dasar-dasar dari ilmu akidah, yaitu berdasarkan dari Al-Quran, hadis, dan juga menggunakan akal. Karena di mana mungkin Quran dan hadis mungkin bisa disampaikan kepada sesama muslim, namun kalau menggunakan Quran dan hadis dengan berbeda agama mungkin susah, makanya itu dibutuhkan akal untuk melogikakan atau membuat seseorang tersebut paham mengenai kejelasan kita. Dan juga beliau tadi menjelaskan mengenai isi dari kitab nanti yang dibahas itu ada tentang sifat-sifat dari sifat membuat, sifat ilahiyat, dan sifat samiyat, yaitu sifat mengenal Allah, sifat-sifat mengenai nabi, nabi-nabi, sifat-sifat mengenai hal-hal yang gaib. Beliau juga menjelaskan mengenai sifat-sifat tersebut ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat gaib. Dan beliau juga tadi menjelaskan panjang lebar mengenai keutamaan dari pengarang kitab Aqidatul Awam, pengarang kitab syarahnya Aqidatul Awam, yaitu Nurul Zulam. Mungkin teman-teman sekalian mungkin tadi masih pengenalan, atau kalau biasanya itu masih mukaddimah, itu panjangnya segitu yang disampaikan oleh Gus Iqbal, padahal itu mungkin kitab Nurul Zulam sekitar 49 lembaran atau 50 lembaran kalau misal dicetak terbesar, atau mungkin kalau di PDF-in sekitar itu, tergantung pencetaknya, namanya juga sarah. Jadi nanti mungkin Gus Iqbal bisa menjelaskan lebih mendetail lagi mengenai kitab yang akan kita bahas ini. Sebelum kita tutup, mungkin alangkah baiknya sebelum kita tutup akan dipimpin doa kepada Gus Iqbal. Pada beliau dipersilakan. Monggo Gus. Doa penutup. Nih, doa sekaligus buat tahun baru Gus. Tahun baru dong. Doa biasa aja ya. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsika ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا. اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وأيها من أهل الشر والضير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih kepada Gus Iqbal mengenai penjelasan sekaligus doanya, dan semoga kita mendapat barokah dari kita mempelajari kitab dari karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu Nurul Zulam
dan Dari juga kita istiqomah mendapat juga. barokah dari Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Misri yang mengarang kitab Aqidatul Awam, dan semoga kita istiqomah mempelajarinya dan juga kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin acara selanjutnya yaitu adalah sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Mbak Siti Aminah. Kepada dipersilakan. Monggo semuanya mohon dibukakan kameranya untuk set foto dokumentasi. Dihitung Mbak Aminah. Mulai ya. 1, 2, 3. Itu normali ya. 1, 2, 3. Ketemu surat. Ada. Cukup Mbak Aminah. Oke, slowly. Cukup. 1, 2, 3. Oke, pun. Terima kasih kepada Mbak Siti Aminah yang telah melaksanakan acara pemotretan, dan mungkin kita sampai di penghujung acara di mana kita telah baru saja mendengarkan penjelasan dari Gus Iqbal mengenai pentingnya ilmu akidah ini. Semoga dengan belajarnya kita ke ilmu akidah seperti yang disampaikan beliau tadi, semoga kita menjadi ahlul jannah dan kita bisa bersama para orang alim, para ulama dan para anbiya. Dan mungkin marilah kita tutup, sebelum saya tutup, marilah kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada pengarang kitab Aqidatul Awam dan pengarang kitab Nurul Zalam, Tsumma ila Syekh Nawawi Al-Bandani huwa Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Misri. Saya ulilah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Gus Iqbal yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin sekalian. Bermanfaat. Amin. Ya, terkait dalam keadaan dalam Zoom ini, semoga kita juga bisa berkumpul lagi di lain waktu, membahas kitab-kitab yang lain juga ataupun kitab yang sama. Marilah saya akhiri, dan saya juga minta maaf apabila dalam tutur kata atau hal-hal Zoom ini yang kurang berkenan dari para saudara sekalian, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teman-teman sekalian atau saudara-saudari sekalian untuk mendengarkan tuangan itu.